tempat tidur tuh. Tempat tidur tuh cahaya. Saya Bukan ayah itu itu. mau warung. Bukan cahaya. Nah, ayah abi ketinggalan bujang ini ente. Alhamdulillah. Gini. Aduh. Wah, wah, wah. Oh, mereka balik Pak Arul. Biasa di mau nyambung kan? Biasa. Biasa, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sumarang TV. Nah, perkenalkan semuanya, malam ini sekarang kita berada di tepatnya di daerah Kampung Dayah Luhur, Kabupaten Sumedang. Saat ini terlihat ke depan itu terlihat ada jalan menuju ke makam Eyang Gesan Ulun, Raja Gesan Ulun. Beliau adalah Raja Sumedang Larang, putranya Pangeran Santri. Pemi sejarah itu nu pancuran-pancuran, Pak. Pungkur patilasan anjina pengen sama non budu sana si Arab dasna. Oh, Sareng kesana kamu nyebatan benten-benten tiap pancuran. benten. Yang ngawitan di renovasi tahun seberapa? Kan Rupi renovasi mah aya di tahun ya wonten masih tahun 87. Aya nu tahun 90. Anu tahun 2000 ka dieu gitu aya eta pengen renovasi mah. pamit tempo dulu mah nu sapertos dipoto pointennya. Eta. Tempo dulu mah eta mungkin. Ieu mah ieu komo pon cuma enggal 2012 pungkur. 12. Kamu waktu kemarin pangintennya pas mulud mah seueur, Pak. Seueur, ini mah ada jalan kali itu jantan ada Oh, menurun oge. jalannya jadi cor. Tadi memang ngeliling, tapi data saya kan jalan. Tadi meskipun alit jalannya, Awan nonting itu. mohon alit tunggu. Di lebat kemana sama kamu putrana. Makam Putra Gesan Ulun, Mohon Eyang sudah diwangsa sama yang santri saras pengantin. Karena kapal dia nama kami jeung sebatan teh para ieu prajuritna. prajurit-prajuritna. Pungkur mah. Baiklah kawan semuanya, kita baru sampai tepatnya di halaman depan komplek makam Eyang Gesan Ulun, yang mana merupakan kerajaan yang bersejarah, kerajaan Sumedang Larang. Ini mungkin nampak dari luar terlihat. Bentar lagi kita akan masuk ke dalam. Papi. Yuk kita masuk. Iya, makam putrana Kiai Demang Cipaku, sareng Pangeran Surya Diwangsa, Pangeran Gempol Hiji, Bupati Sumedang tahun 1601 sampai 1625, kurang lebih 24 tahun putranya menjabat sebagai Bupati Sumedang. Ini juga sama Kiai Demang Cipaku, putra dari Eyang Gesan Ulun. Alhamdulillah, acara
doa bersama ziarah kita malam ini sudah selesai. Kita selanjutnya akan naik ke atas ke tempatnya Eyang Jaya Perkasa. Terus ikuti kami. Betul beja. Wah, mahal ya. Pak itu yang Jaya Perkasa teh saha Pak? Sambil ngobrol. Hah? Baru ini deketan Pak. Itu Tekniknya di dia. Pak Eyang Jaya Perkasa teh patihna kerajaan Sumedang Larang. Kapung nama Patih Cirebon. Patih Cirebon kampungna teh. Ratu Harisbaya. Oh, Ratu Harisbaya. Kadia hijrah ke Sumedang. Dia ke Sumedang ngiring ieu teh sareng Ratu Harisbaya na. Tah Ratu Ratu Harisbaya teh istrina Raja Cirebon. Oh, Ini istri keduanya Prabu Gesan dulu. istri Ratu teh. Oh, tahu pami makamnya Eyang Jaya Perkasa di mana? Oh, di Luhur. Ada sanes makam kan. Petilasan ya. Petilasan, Tapi Pak. seorang makamna di mana Pak nu aslina? Duka ada. Terang. Aslinya duka terserah. Patilasan mah da teh. Tapi sejarah batu nu diangkat di Luhur nih Pak. Anu teh ngangkat anu henteu. Oh, asana batu dakona. Batu dakona. Sepuh mah tilas ieu dampalan kanggo anjeunna nyari upun adas itu wudu. Oh, eta teh batu eta teh. Kami ayeuna penter senal. Oh, sendalna. Nah, tilas adas teh kan mincak kan di batu eta. Oh, pas Eyang Jaya Perkasa teh. Tahu pami sejarah nu batik pan teh kenging ngangge batik banyak. Mereka petilasan Eyang teh. Nah, batik mah saweurna mah sawer sepuh. Jadi hate na maksudnya nikang batik teh itu. Oh, kan Hari orang muslim mah pengen hayang. Anu teh bersih. Ulah nyorak gitu panginten panya. Oh, maksudna teh ka dieu. seragam gitu lah putih. Oh. Janten tak aya kaitan sareng kerajaan nu Cirebon. Sawarna mah kena aya masalah sareng Cirebon. Sareng Cirebon. Kan ada masalah sareng Cirebon. Panginten upami ditinggal tina falsafah Islamna pangintennya kebersihan hati, kesuciannya bodas panginten. Kan anjeun mah tos ieu kapung mah menuju dasar muslim kan. Oh, anjeunna teh mualaf. Mualafna wak Yang hawu namanya teh du kapung. Sang Yang Hawu serta can Eyang Jaya Perkasa. Pak, bias ngiring ka dia, Pak. Selamat malam saudara-saudara sahabat Kusuma Larang. Di sini saya akan wisata alam tengah malam sambil kita nyukcrug keislaman yang ada di daerah, terutama di daerah Sumedang, Kerajaan Sumedang Larang. Kita singgah dulu di salah satu bukit di sini yang namanya tadi itu Leuwih Bukit Panyawangan, yang dimana di sini kalau misalkan kalau siang-siang nih di sini, kalau di siang-siang di sini ini situasi kota itu sangat enak untuk dipandang. Di situ ada yang namanya Waduk Jati Gede. Di sini Waduk Jati Gede mungkin kelihatannya kalau pagi-pagi itu kelihatannya sangat indah sekali. Nah, ini tempat wisata. Di samping itu kita sendiri istilahnya mau nyucrug ke makam Eyang Jaya Perkasa. Nah, selanjutnya yuk kita ikuti. Selamat malam sahabat Kusuma Larang. Mungkin hari ini tepatnya tanggal 20 November
kita sama kru akan ziarah ya ke makam Mbah Jaya Perkasa ya. Mbah Jaya Perkasa adalah patih dari kerajaan Sumedang Larang yang pada masa pemerintahan Raja Prabu Gesang Ulung dari tahun 1579 sampai 1601. Yuk, mari semuanya kita lanjut ke sana untuk istilahnya lebih kita mengetahui sejarah tentang penyebaran agama Islam khususnya di wilayah Sumedang Larang gitu ya. Sumedang gitu kan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan perkenalkan nih si Akang ini nih, si Akang nih. Ayo Kang sini Kang. Nah, ya, perkenalkan nama Akang siapa Kang? Kang Bihom. Kang Bihom. Nah, ini Kang Bihom ini adalah istilahnya orang asli di sini yang akan membantu kita ke sana untuk mengetahui istilahnya di mana makam khususnya Eyang Jaya Perkasa, sambil kita berbicara tentang kisah-kisah atau sejarah yang ada di sini. Yuk, mari lanjut. Nah, mungkin Kang, istilahnya perjalanan dari ke sana kira-kira berapa gitu? Berapa lama jaraknya? 300 meter ya, lumayan nyorocot tuur gitunya. Ya, ayo. Nah, mungkin di sini istilahnya Eyang gitu ya, Eyang yang khususnya adalah patih dari kerajaan gitu kan, kerajaan Sumedang Larang, yang tadi dibicarakan bahwa beliau kalau zaman sekarang mah masa pemerintahannya dari 1579 sampai 1601, lumayan gitunya, lumayan lama. Mungkin si Akang sendiri akan cerita tentang kisah-kisah yang ada di sini. Mungkin Kang sok mangga Kang, supaya sahabat-sahabat Kusuma Larang itu tahu gitu kan, istilahnya jangan hanya mendengar tapi kita langsung lihat ke sana. Yuk. Ya, batas batik. Sampai di sini. Ya. Bisa diceritakan batas batik Kang? Mungkin Batas batik. Mungkin dulunya orang yang sudah punya apa namanya? Punya wudhu, yang belum punya wudhu itu sampai di sini. Oh, Supaya dia bisa ngambil wudhu dulu ke bawah, ke air kahuripan. oh, jadi begini saudara-saudara. Mau tawasulan itu harus punya Wudhu dulu ya. ada Jadi suhu bersih dari najis, kotoran gitu. nah, jadi kalau saudara-saudara sebelum mengunjungi ke sana yang belum punya wudhu, dikhususkan untuk bisa berwudhu supaya kita terbersih dari najis, terutama najis hati. Ayo lanjut. Dari fitnah. Ya, masih lumayan jaraknya jauh ya Kang ya. Jadi batik itu jangan sampai batik hatinya lah. Gitu lah. Oh, jadi yang dimaksud di sini bukan dalam artian batik baju, tapi batik dari hal hati. Ya, hati lamun batik teh bercorak-corak, ulah minculek. Ayo Kang. Sekarang diatakan ku acuk gitu lah. Ya, siloka gitu kan ya, bahasa silokanya. Bahasa siloka nama ku acuk. Jadi mengrupi batik teh yang dianggo ka dia gitu. Oh, begitu ya. Jadi sebelumnya yang kita tidak tahu tentang pelaturan-pelaturan, sekarang kan kita sudah tahu bagaimana istilahnya untuk mengunjungi ke suatu tempat, apalagi ini adalah seorang tokoh dari kerajaan Sumedang Larang. Makanya sebelum masuk ke sini kita harus punya wudhu dulu supaya kita bersih dari najis gitu kan, apalagi najis hati yang bercorak-corak pikiran ya. Apalagi punya pikiran kotor ya jauhkan lah gitu kan. Aduh, lumayan Kang, rada ngehegak ya nya. Mungkin sebentar lagi nyampe lah. Sedikit lagi ya Kang ya. Lumayan permisa, rada ngehegak ya teh, aduh. Plus nyurucut tuur. Terutama tuh kameramen sama kru lampu. Aduh,
Batu dakon itu. Nah, mungkin ini adalah tempat patilasan ya. Tempat patilasan di mana di situ ada batu yang dulunya kata si Akang. Batu namanya? Batu apa, Kang? Dakon. Batu dakon. Kami bahasa ini ngomongin senang ini. Ya. Jadi patilasan anjeunna atasna wudu supaya teu nincakan kotor. Ini anjeunna ieu batu. Ya. Tiap aya patilasan teh area batu gitu. Oh. Jadi jangan sendal macam kapan anjeunna. Dulu Aya tapak kaki anjeunna. ya. Berarti kayak keset ya? Tepat tahu ya? Tapak kaki dari Eyang gitu kan. Ya. Bapak ibu gunting ini ngarewo ke sarang. Oh, oke nanya. Tadi ya. Oh, ini. Jelas jempol itu nang mana di jempol. Ketika kulami-lamina di ango atau napi ku sakti-saktina? Sering. Ku sering-sering. Sering di anggona. Salah sakti apa? Sakti ongko jangan kapumpul malah. Sok sial. Eta beton. Jalan maksudnya. Ya mah tapak kaki nu kanan. Tapi kakak Di kanan. kaki kanan. Kaki kiri mah duka paling mana? Mungkin Mungkin patilasan Itu kaki kanan, tangan, sunnah nama tangan. Itu patilasan ditincakan di angona wuduku. Wudu Pak Anjena. Yang jaya perkasa. Silokana kumaha Kang silokana. Atau ya silok nama Silok. ngecek karena dia yang subuh. Tas begitu nya. Anjena mah nginjak ieu we. Supaya Anjena bade ka mushola teh. Minta patah. Upami jalmi biasa panginten cantang terus diyakin ya. Muha. Pemijami biasanya. Terus lu kemana? Dari Anjena mah pan sakti ongko Di asing di bon. Itu berapa MDPL Pak? mungkin MDPL. Iya luhur. Jadi ya mitos oke itu kan kalau diangkat orang bisa dikabulkan hajat nanti pernah baca di ya Itu mah nanya istilahnya mah Percantanan. kepercayaan masing-masing. Masuk ke istri. kepercayaan masing-masing ya. cok diangkat coba ya. Coba. Kepercayaan. Ya. Kru nih. Ya, nih kru yang mau mencoba kru Kang. Menurut kepercayaan batu ini mungkin bukan bisa mengabulkan ya Kang ya. Enggak, kalau mengabulkan mah enggak Itu bisa. tidak mungkin. Enggak mungkin ya. Yang ngabulkan ini- mah Tuhan. Ya. Hanya sebagai pintasan saja. Pintasan Andai aja. kata bisa mengangkat batu ini, keinginan kita yang didoakan itu bisa terkabul mungkin. Insya Allah. Cukang lantaran bahasa Sunda. Ya, cukang lantaran ya wasilahna Kang. Oh itu tinggal teh di dia Pak. Mohon Posisinya. kapungura teh posisi batu teh aya di dia gitu. Anggapan yang Siska itu terpinsah. Belum mau balik Pak. Sih tapi Serius Bi? orang tadi lamur batu itu. Berdiri itu supaya ada tenaganya. Oh, jasa Nah, gimana? gitu. Jari nongeng juga lah. Begitu Oh, mantap. Ya, begitu. Kalau gitu lah. Pintar nih teh. Bener Pak maunya. Angkat sama lu. Ah, teh sanggup. Angkat. Kalau hulu mah yuk. Angkat. Kalau niatkan hati ya kalau. Ah, teh sanggup Pak. Abot. Abot. Sampai ya mun boleh mah. Oh, sampai dada. Aduh, pemanasan dulu. Mau mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat dia, weh. Bangsa. Berat. Paru. Alit kia. Masa haru dari. Ngaruh saya sekali Itu gitu na beda alit udah agen niat nama. Iya. Boleh ngangkat batu insyaallah. Coba we. Fer. Fair. Ini selesai. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa pisahnya bedanya ya? Kaget. Fer, jalan lagi Fer. Kita kira. Pak Wildan yang akan mencoba mengangkat batu, semoga Alhamdulillah. Allahu Akbar. nah cuma dia mungkin yang berhasil ya.
Semuanya tidak berhasil di sini. Yang kemana itu Kang? Pemitos. Oh, Bapak punten ya tas ngawagal waktana punten. Tas Pak. Tas abi mana? Sana lah. Kamera Per. Ya. Oke, sahabat, kita akan menuju ke Patilasan, masih di Patilasan Prabu, bukan Prabu, Eyang Jaya Perkasa. Di sini ada tongkat ya, Patilasan. Kang, bisa nggak Kang diceritakan sedikit kisah tentang tongkat ini ada di sini gitu Kang? Dulunya teh Eyang Jaya Perkasa waktu dia mau meninggalkan suatu tempat itu pasti meninggalkan tongkat. Jadi tongkatnya itu ada di mana-mana. Karena dia kan sering berganti-ganti tempat gitu. Jadi bisa dikatakan ciri gitu Kang ya? Ciri Ya. dia pernah ada di sini. Oh iya ya. Di Gunung Merangeng. Jadi melihat situasi di Sumedang. Kalau yang menjadi salah satu fakta ini meyakinkan bahwa itu tongkat milik beliau itu apa? Dulu katanya kata sesepuh di sini yang pertama dia ngecebin batu ini dia itu Jaya Perkasa waktu dulu namanya Sangyang Hawu. Nah aya ciri-cirina seperti dina ieu tongkat teh mangrupakeun kayu naon seperti kitu. Batu. Batunya Batu segi 6 kalau nggak salah mah. Cuman dulunya katanya dari bawah tanah itu angkang. Oh, jadi ngambang istilah ngambang ya. Ke atas Ngambang, nancep. napak gitu. Di luhur tengah teh handap teu napak gitu. Ini Jadi, ditutup sama batu biar tidak ini Jadi- kaget ya. ya mungkin salah satu ya mujizat ya mungkin ya. Salah satu mujizat karomah kasepuhan gitu, kasepuhan Sumedang. Ya, Sebenarnya karomah ya. Yang Jaya Perkasa itu seperti itu. Mungkin kalau boleh tahu Kang, kira-kira ada berapa tongkat yang misalkan yang Eyang tinggalkan di salah satu tempat supaya nantinya warga masyarakat tahu bahwa tempat ini adalah yang pernah disinggahi oleh beliau. Yang diketahui orang sini mah 3. 3 Ada mungkin. yang di Situ Raja, di sini sama di Cipancar. Oh, Baru diketahui 3 gitu sama orang sini mah. oh. Katanya sih 9 katanya mah. 9 cuman yang 6-nya belum diketahui di mana gitu kan. Iya, yang 6-nya belum diketahui. Gitu. Mungkin menjadi misteri ya, menjadi misteri. Yang 6-nya nggak tahu di mana, mungkin itu menjadi sebuah teka-teki lah kalau teka-teki ya. Soalnya Ya yang tilem Tilem kalau meninggal gitu. nggak meninggal. Jadi kalau istilahnya itu kan tilem itu nggak meninggal, mungkin kisah-kisah orang-orang yang terdahulu, apalagi tokoh-tokoh yang mempunyai istilahnya ilmu kanuragan yang mungkin sangat tinggi lah beliau gitu kan. Ya. Ada yang mau mencoba lihat, coba di dalam ini seperti ini tongkat peninggalan Eyang Jaya Perkasa. Nah, tentang tongkat nanti sebenarnya batu ya. Batu, sanes semua. kayu gini. Batu. Kami eta dibungkusna ku masyarakat kamu teh injuk mah dibungkus injuk. Jadi si tongkat itu ngapung tuh. Oh, ngangkang 30 cm dari bawah tanah. ya naon itu? kami eta lawan bodas kumaha teh Karena jadi istilah nama Siri Anjena orang suci gitu lah. Oh. Terus Dia Kang, meninggalkan ini teh kan di sini udah jadi apa ya kalau bahasa sekarang mah orang masuk Islam tuh mualaf. Nah, gitu lah. kalau ini Kang, nah ada kan Makanya seperti jangan pakai batik itu ya, ya gitu. mungkin ini Kang, saya lihat di situ banyak uang koin. Nah, kita masukkan ke sana itu mungkin ada istilahnya apa? Siloka atau gimana? Itu mah kalau kata orang di Arab mah apa kalau mau Lempar jumroh. Oh, kayak gitu. istilahnya. Coba dulu ya. Nah, mungkin kalau istilah kalau di sini
lempar sama koin. Mungkin kalau di daerah Arab itu yang naik haji lempar jumroh gitu kan. Ini subhanallah gitu kan. Peninggalan-peninggalan atau kisah-kisah yang beliau tinggalkan sewaktu masa penyebaran, mungkin penyebaran agama Islam ya, khususnya di wilayah Sumedang gitu kan. Setelah di sini kemana lagi Kang? Lanjut ke air. Ya. Nanti setelah ini kita akan dilanjut ke air kahuripan. Nah, mungkin sekarang kita akan menuju ke air kahuripan yang semua jumlahnya ada 7 ya Kang ya. Yuk.